Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana perbedaan waktu trip relay arus lebih ataupun overcurrent relay ketika menggunakan karakteristik kurva inverse. Nah, sesuai dengan standar IEC 60255 bahwa kurva inverse terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama adalah standard inverse, kemudian very inverse, yang ketiga extremely inverse, dan yang keempat adalah long time inverse. Nah, secara rumus sebenarnya rumusnya sama, yaitu T dikali dengan T ataupun waktu trip sama dengan TMS dikali dengan B, ini konstanta B ya, dibagi IR ini sama dengan I volt ataupun I gangguan per I set, pangkat 0,02 dikurang 1. Jadi yang 0,14 ini adalah variabel B, yang 0,02 ini adalah variabel A. Secara prinsip keempat rumus ini sama, tetapi yang berbeda adalah antara nilai A dan B-nya. Seperti contoh ini. Di sini nilai B-nya adalah 13,5, sementara nilai A-nya adalah 1. Dan di sini nilai B-nya adalah 80 dan nilai A-nya adalah 2. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Ketika dibuat di dalam simulasi Excel, maka kita buat parameter-parameter seperti ini. Nah, variabelnya adalah nilai arus I. I ini adalah nilai arus beban maksimum 320. Kemudian yang terpenting yang kita ketahui adalah I set. I setnya kita buat 352. Nah, jadi ini ada variabel yang kita masukkan pada rumus. Kemudian ini adalah standard inverse, ini very inverse, extremely, dan long time inverse. Nah, jadi pada ini I-setnya sama ya. Jadi kita buat I-set yang sama. Kemudian juga pada TMS yang sama. Tentunya juga nanti dengan menggunakan arus gangguan yang sama. Seperti apa responnya terhadap waktu tripnya. Nah, yang berbeda seperti tadi adalah nilai daripada konstanta A dan B-nya. Saya ulang bahwa I-setnya sama, TMS-nya sama, nilai voltnya sama. Yang berbeda adalah konstanta A dan B-nya. Nah, contoh. Jika terjadi arus gangguan sebesar katakanlah 1280 ampere, maka waktu trip pada standard inverse, ini ya, kita buat contoh. Pada saat arus gangguan 1280, maka untuk yang standard inverse, dia akan trip pada 0,535 detik. Sementara yang very inverse, dia akan trip pada 0,501. Kemudian untuk yang extremely inverse ini, dia akan trip pada 0,654. Tetapi yang berbeda sekali adalah pada kurva long time inverse. Dia 4,52 detik. Nah, kalau secara kurva, kita lihat seperti ini. Namun, karena ini nilai terlalu complang ya, jauh ya, berbeda ya. Maka kita hapus data ini supaya kita bisa melihat lebih spesifik kurva antara keempat kurva ini. Jadi kita hapus, katakan ini coba kita hapus. Nah, jadi di sini kelihatan seperti apa. Jadi yang ungu ini adalah long time inverse. Jadi dari keempat karakter itu bahwa yang long time inverse ini responnya lebih lambat, Kemudian yang setelah itu responnya lebih lambat adalah yang kurva yang standard inverse, yaitu ini yang biru. Dan kemudian yang kemudian ke bawah responnya adalah yang very inverse, dan kemudian yang paling cepat responnya adalah yang extremely inverse. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya bahwa kurva extremely inverse ini lebih cepat responnya. Untuk melihat data lebih detail, kita hapus saja data yang long time ini. Jadi ini lebih kelihatan antara perbandingan ketiga kurva antara standard inverse, very inverse, dan juga extremely inverse. Nah, jadi memang yang paling sensitif, yang paling cepat trip adalah pada kurva extremely inverse. Walaupun pada kondisi tertentu ya, dia memang yang very inverse ini lebih cepat. Tetapi pada saat nilai arusnya lebih besar, ini nih kurang lebih 2000-an ampere ya, dia respon lebih cepat. Namun secara umum untuk setting di feeder dan juga di pelanggan tegangan menengah lebih sering menggunakan standard inverse. Sebenarnya sih nggak masalah, yang penting nilai daripada waktu tripnya itu terkoordinasi
antara di gardu distribusi dengan di penyulang, dan kemudian di antara penyulang terhadap waktu trip di trafonya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, seperti apa kurva ataupun perbedaan waktu trip dalam bentuk kurva antara standard inverse, very inverse, extremely inverse, dan juga long time inverse. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk Anda, dan ketika itu bermanfaat, pastikan untuk share sehingga manfaat ini juga sampai ke teman-teman yang lain.